Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Sir Ahmad, anak-anak Miss Dwi, anak-anak Miss April, dan anak-anak Miss Cici. Nah, apa kabarnya anak-anak Sir semuanya? Nah, untuk hari ini pembelajaran selanjutnya ada di tematik diisi oleh Sir Ahmad kembali ya nak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang beberapa hal, yaitu ada di antaranya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya nak ya. Jadi kita kali ini belajar tentang pertumbuhan yang ada pada tumbuhan di sekitar kita. Nah, pertumbuhan yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Nah, yang kedua perkembangbiakan tanaman dan tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga materi kita adalah tentang penggunaan huruf kapital. Nah, yang keempat membuat mozaik. Nah, jadi kita nanti di sini sambil belajar dan bermain ya nak ya. Untuk yang pertama anak Sir, coba perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, ini Sir katakan di sini namanya adalah Putri. Nah, Putri sedang mengurus tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitarnya atau yang ada di rumahnya. Oh, di sini Lani rupanya namanya. Seru buatnya Putri. Udahlah kita buat Lani aja lah. Lani sedang menanam dan merawat tanaman atau tumbuhan ya nak ya. Kemudian si ibunya sedang menyiram. Tanaman dan tumbuhan merupakan makhluk hidup sama seperti kita ya nak ya. Nah, sehingga tanaman juga tumbuh dan berkembang biak. Agar dapat tumbuh dan berkembang biak, tanaman harus dirawat. Salah satunya seperti yang ada di gambar. Seorang ibu sedang menyiram tanaman atau bunga atau tumbuhan ya nak ya. Selanjutnya perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak untuk melestarikan jumlahnya. Cara tumbuhan berkembang biak yang pertama ada dengan cara generatif dan yang kedua ada dengan cara vegetatif. Nah, yang pertama kita bahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Contohnya adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain sebagainya. Nah, di sini di gambar sampingnya ada ya nak, pertama biji tadi tumbuh menjadi kecambah. Kecambah itu tumbuh lebih besar, kemudian berbunga dan berbuah. Nah, di sini adalah tanaman semangka. Lanjut lagi kita ya nak. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa menggunakan biji. Nah, kalau yang tadi generatif menggunakan biji, kalau vegetatif tanpa biji. Dua cara perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama secara alami tanpa bantuan manusia. Yang kedua adalah buatan atau dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan cara yang pertama tunas, yaitu tunas daun, kemudian umbi batang atau umbi akar, kemudian spora dan akar tinggal atau rizoma. Sedangkan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, mengenten atau menyambung, okulasi atau menempel, setek batang dan merunduk. Nah, sekarang kita lanjut. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Nah, yang pertama adalah tunas. Tumbuhan baru anaknya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya nanas, bambu, dan pisang. Kita lihat ya nak ya. Nah, di sini ada yang besar itu adalah induknya, induk pohon pisang dan induk pohon bambu. Sedangkan yang ada di bawahnya itu yang kecil adalah tunasnya. Jadi mereka tumbuh dekat dengan induknya. Seperti itu dia nak. Kemudian vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia. Nah, yaitu tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek ya nak ya. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah tumbuhan cocor bebek nak. Nah, tunasnya itu tumbuh dekat daunnya, di tepi-tepi daun seperti itu. Ya nak ya. Anak saya pernah lihat tanaman cocor bebek? Nah, kemudian ada umbi batang.
adalah vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Siapa yang suka kentang anak-anak nasar ini? Nah, ini adalah salah satu contoh umbi batang. Kemudian vegetatif alaminya tanpa bantuan manusia lagi adalah umbi akar. Akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel dan singkong. Nah, wortel dan singkong itu sebenarnya adalah akar ya nak ya, karena untuk menyimpan cadangan makanan mereka di akar, kemudian akar tadi membesar. Nah, itu yang kita konsumsi. Seperti itu nak. Nah, itu ada gambar wortel dan juga ada gambar singkong. Kemudian tanpa bantuan manusia lagi atau vegetatif alami adalah umbi lapis. Terbentuk karena tumpukan daun dan yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah dan bunga bakung. Kita lihat gambarnya. Nah, jadi kalau umbi lapis itu salah satunya adalah bawang merah. Jadi kalau nanti anak nasar di rumah ambil bawang merah, itu nanti ada berlapis-lapis itu nak. Helainya ada beberapa lapis ya. Kemudian ada tanaman bakung atau bunga bakung. Nah, seperti yang ada pada gambar ini anak ya. Silakan nanti anak-anak cermati sendiri, ambil di dapur rumahnya contoh dari bawang merah. Kemudian selanjutnya adalah spora, contohnya lumut dan paku-pakuan. Bagaimana lumut dan paku-pakuan? Nah, inilah dia. Ada daun paku-pakuan, ada lumut. Salah satu jenis pakis juga. Nah, kalau anak-anak sering atau suka makan pakis, nah itu adalah salah satu contoh dari spora. Lanjut, kita akan masuk kepada akar tinggal atau rizoma, batang yang seluruhnya berada di tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, kencur dan lain-lain. Nah, yang saya sebutkan tadi itu salah satu adalah rempah-rempah ya nak ya. Salah satu dari rempah-rempah. Nah, ini dia gambarnya nak. Nah, akar tinggal dia nak namanya ya nak. Ada lengkuas, jahe, temulawak, kunyit dan lain sebagainya. Nah, lanjut kita vegetatif buatan dengan bantuan atau buatan manusia. Apa saja itu nak? Yang pertama ada mencangkok, perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti mangga, rambutan, nangka dan lain-lain ya. Nah, ini dia nak, yang pertama dari batang yang paling sebelah kiri, kemudian itu dikupas kulitnya sehingga berjarak, kemudian dibungkus. Nah, biasanya bungkusnya ini menggunakan tanah. Nah, dulu saya waktu kecil pernah membuat ini. Nanti kalau sempat saya praktekkan juga ya nak ya, saya tunjukkan videonya kepada anak-anak saya semua. Kemudian yang kedua itu ada stek. Perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke dalam tanah. Contohnya itu batang singkong atau ubi nah. Ya, ubi kayu. Kalau bahasa kita tuh ubi kayu. Nah, potong aja batangnya kemudian tanam. Ya, satu batang panjang itu bisa dipotong dari 10. Nah, itu nanti akan menjadi 10 pohon singkong lagi nah. Jadi dia banyak. Kemudian yang selanjutnya ada menyambung atau mengenten. Perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya pohon rambutan dengan pohon mangga. Nah, misalnya sampingnya itu batang bawahnya itu nak, ya kan, yang sudah tidak ada lagi daun-daunnya, dipotong dan dikikis kulitnya. Kemudian batang atas tadi dimasukkan kemudian diikat. Nah, itu nanti dia akan bisa nyatu. Ya, akan bisa nyatu dia. Misalnya ada gini. Misalnya Sir Ahmad punya pohon mangga, ternyata pohon mangga itu tadi buahnya nggak enak rasanya. Nah, Sir tebang, kemudian Sir masukkan batang pohon mangga yang baru yang kualitas buahnya nanti diperkirakan akan lebih baik. Nah, seperti itu ya nak ya. Selanjutnya dengan cara okulasi atau menempel. Perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis, contohnya pohon rambutan dan pohon mangga. Nah, di sini ada gambarnya nak ya. Nah, jadi ada tunas baru itu ditempel
dengan tumbuhan yang masih sejenis. Misalnya ada pohon rambutan dicari, kalau istilah ser bilang itu ada matanya ya. Nah, di batangnya itu ada matanya atau ada tonjolan kecil, dikikis ya. Nah, ada mata tunasnya dikikis, nah, kemudian ditempel dan diikat dengan tunas yang baru. Jadi seperti itu dia nak. Nah, selanjutnya itu merunduk, perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini samai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya itu tanaman stroberi. Kita lihat ya nak ya, gambarnya ya nak ya. Nah, yang A, proses merunduk belum dilakukan. Oke, yang B, proses merunduk sudah dilakukan. Yang C, hasil proses merunduk. Nah, jadi yang B itu tadi nak, dia akan batangnya itu akan tumbuh akar lagi ketika ditanam di dalam tanah, seperti itu dia.